Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang personal branding dan grooming, khususnya mengenai strategi personal branding serta komponen utama dalam membangun personal brand, yaitu achievement, strength, dan goal. Di era digital seperti sekarang, kita tidak hanya dinilai dari apa yang kita kerjakan, tapi juga dari bagaimana kita menampilkan diri kepada orang lain, baik di lingkungan kampus, organisasi, dan tempat kerja maupun media sosial. Setiap orang secara tidak langsung sedang membangun citra dirinya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana membangun personal branding yang positif dan didukung oleh grooming yang baik. Pertama, mari kita bahas mengenai personal branding. Personal branding adalah proses membangun dan mengelola citra diri agar orang lain dapat mengenal kita sesuai dengan nilai, kemampuan, dan karakter yang kita miliki. Sederhananya, personal branding adalah jawaban dari pertanyaan ketika orang mendengar nama kita, hal apa yang langsung mereka pikirkan? Misalnya, ada seseorang yang dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Ada juga yang dikenal karena kreativitasnya, kemampuan komunikasinya, atau kepemimpinannya. Semua kesan tersebut terbentuk melalui personal branding dan mereka bangun dari waktu ke waktu. Personal branding sangat penting karena dapat memberikan banyak manfaat. Dengan personal branding yang baik, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, memperluas relasi, meningkatkan peluang karir, dan membangun reputasi yang positif. Bahkan dalam proses melamar pekerjaan, perusahaan tidak hanya melihat nilai akademik, tetapi juga melihat bagaimana seseorang mempresentasikan dirinya. Untuk membangun personal branding yang kuat, terdapat beberapa strategi personal branding yang perlu diperhatikan. Strategi yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Sebelum orang lain mengenal kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Kita perlu memahami apa kelebihan yang kita miliki, apa nilai yang kita pegang, dan apa yang membedakan kita dari orang lain. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat menentukan citra seperti apa yang ingin kita bangun. Strategi kedua adalah menentukan target dan tujuan audiens. Kita perlu mengetahui tujuan dari personal branding yang ingin dibangun. Apakah kita ingin dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, seorang kreator konten, atau seorang profesional muda, atau calon entrepreneur. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat menentukan langkah yang tepat untuk membangun citra tersebut. Lalu ada strategi yang ketiga, yaitu adalah menjaga konsistensi. Konsistensi itu merupakan kunci utama dalam personal branding. Apa yang kita tunjukkan melalui perilaku sehari-hari, komunikasi, maupun media sosial harus selaras. Jika kita ingin dikenal sebagai pribadi yang profesional, maka cara berbicara, cara berpakaian, dan aktivitas yang kita tampilkan juga harus mencerminkan profesionalisme tersebut. Selanjutnya, terdapat 3 komponen penting dalam personal branding yang dikenal sebagai achievement, strength, dan goal. Komponen yang pertama adalah achievement atau pencapaian. Achievement merupakan berbagai prestasi, pengalaman, atau keberhasilan yang pernah kita raih. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas kemampuan yang kita miliki. Contohnya seperti memenangkan lomba, menjadi ketua organisasi, mendapatkan sertifikasi tertentu, atau berhasil menyelesaikan proyek yang penting. Pencapaian tidak harus selalu berupa penghargaan besar. Pengalaman menjadi panitia acara, menyelesaikan magang, atau berhasil mengelola sebuah kegiatan juga termasuk achievement yang dapat memperkuat personal branding kita. Komponen kedua adalah strength atau kekuatan. Strength merupakan kemampuan dan keunggulan yang menjadi nilai tambah bagi diri kita. Setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam komunikasi, ada yang memiliki kemampuan analisis yang baik dan juga kreatif, dan ada juga yang mampu bekerja sama dalam tim dengan baik. Dengan mengetahui kekuatan diri, kita dapat lebih percaya diri dan fokus mengembangkan potensi yang kita miliki. Kekuatan inilah yang nanti akan menjadi ciri khas atau identitas kita untuk membedakan diri kita dan orang lain. Komponen ketiga adalah goals atau tujuan. Goal adalah gambaran mengenai apa yang ingin kita capai di masa depan. Tujuan yang jelas akan membantu kita menentukan arah pengembangan diri. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi seorang public relation profesional tentu akan berusaha meningkatkan kemampuan komunikasi, memperluas jaringan, dan membangun citra yang sesuai dengan profesi tersebut. Tanpa tujuan yang jelas, personal branding yang kita bangun akan kehilangan arah. Oleh karena itu, goal menjadi komponen yang sangat penting dalam proses pengembangan diri kita. Selain personal branding, ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu grooming. Grooming adalah usaha untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan penampilan diri agar memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Grooming bukan hanya tentang memakai pakaian atau yang mahal atau mengikuti tren terbaru, tetapi lebih kepada bagaimana diri kita merawat dan menampilkan diri kita secara profesional. Contoh grooming yang baik antara lain menjaga kebersihan tubuh, memakai pakaian yang rapi dan sesuai situasi, menjaga kebersihan rambut,
memperhatikan bahasa tubuh, serta berbicara dengan sopan dan percaya diri. Grooming sangat penting karena kesan pertama sering kali terbentuk dari apa yang dilihat oleh orang lain. Sebelum mengetahui kemampuan kita, orang biasanya akan menilai dari penampilan dan cara kita membawa diri. Oleh karena itu, grooming dapat menjadi faktor pendukung yang memperkuat profesional branding yang telah kita bangun. Hubungan antara personal branding dan grooming sangat erat. Personal branding membantu membentuk identitas dan reputasi diri, sedangkan grooming membantu menampilkan identitas tersebut secara nyata melalui penampilan dan perilaku kita sehari-hari. Ketika keduanya berjalan dengan baik, maka citra positif yang ingin kita bangun akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat pagi dan semoga bermanfaat.